Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para mahasiswa yang saat ini sedang melakukan penelitian bahasa dan sastra Indonesia terkait dengan hal-hal unik di kampungnya masing-masing, hal unik, sejarah, atau barangkali memperbincangkan hal-hal yang besar di kampungnya. Saya mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Kemudian saya memohon kepada Anda semua yang terlibat dalam tugas bahasa Indonesia ini, kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan tayangan yang akan kita saksikan bersama ini bermanfaat untuk masyarakat dan untuk bangsa Indonesia. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hesti, program studi Sistem Informasi, dan teman saya Indri Mulya Bedisi, program studi Sistem Informasi. Di sini kami dari Universitas Banten Jaya ingin mencari tahu sejarah Bendungan Lama Pamarayan. Kami bersama Bapak Rupihara Bendungan Lama Pamarayan. Bapak silakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa Unbaja ya. Ya, terima kasih Pak. Dari Kabupaten Serang untuk menggali tentang sejarah Bendung Lama Pamarayan yang mungkin ini menjadi sejarah ya, bukti peradaban pada zaman dulu sampai sekarang sekitar tahun 1905 nih sampai 2020. Nah, pertama-tama saya memperkenalkan, nama saya Isa Farihat, dipanggil Kang Alon. Di sini sebagai juru pelihara Bendung Lama Pamarayan yang sudah menjadi cagar budaya, yang mana juru pelihara di sini ada 4 orang. Di antaranya saya, Kang Isef Farihat, ada Pak Agus, ada Pak Sumardi, ada Pak Ugay, Ugayni, dipanggil Pak Ugay. Nah, yang lainnya mungkin lagi pada keluar ya, lagi ada kesibukan dulu. Di sini ada saya sama. Jadi ini Pak Agus sebagai juru pelihara, buka maskernya, sebagai juru pelihara Bendung Lama Pamarayan yang ada 4 diantaranya. Di sini ada yang hadir, ada 2, yang 2 lagi izin keluar untuk kepentingan. Gitu aja mewakili Kak Agus ya. Iya, Pak. Dan mungkin adik-adik ini ada banyak pertanyaan ya untuk menggali tentang cagar budaya Bendung Lama Pamarayan. Maka dipersilahkan untuk mempertanyakan bagaimana atau apa sih jembatan ini, gitu ya? Ya, baik, di sini kami akan mengajukan pertanyaan pada Bapak. Bagaimana sejarah Bendungan Lama Pamarayan? Sejarah Bendungan Lama Pamarayan dulu, ketika ini masih aktif, ini bendungan yang aktif untuk masalah pengaturan air di sekitar Rangkas Bitung sampai sekitar Serang sini, ke sana ke utara ya, dari selatan ke utara. Yang konon mungkin pada zaman itu, pada zaman Belanda yang masa kedudukannya di Kasidenen Serang, terus masuk ke Pamarayan, itu melihat potensi yang ada di sekitar wilayah Pamarayan, bahwa di sekitar Pamarayan ini ada potensi untuk pengembangan air, pengaturan air khususnya di wilayah Pamarayan, umumnya sekitar Banten. Makanya pada tahun 1901 Belanda datang di Pamarayan, terus merumuskan untuk segera dibangun bendungan ini. Jadi dirumuskan tahun 1901 oleh Belanda, dirumuskan tuh oleh pemerintahan Belanda untuk segera dibangun di Pamarayan berupa dam atau jembatan Lama Pamarayan. Dan terjadinya pembangunan ini sekitar tahun 1905. Gitu. Jadi intinya untuk pengaturan air, untuk pengaturan di wilayah Banten. Tujuan Belanda untuk membuat bendungan ini apa? Begitu. Jadi setelah penerangan dari pertama itu, adapun tujuan Belanda, pemerintah pada waktu itu membuat jembatan ini yaitu untuk pengaturan air.
Jadi pada saat itu kan tadi yang sudah diterangkan dari awal bahwasannya pemerintah Belanda pada waktu turun ke daerah Pamaran melihat potensi air. Makanya dia bukan dia ya, artinya pemerintah Belanda segera membuat keputusan untuk segera dibangun dam ini atau jembatan ini untuk pengaturan air di wilayah Banten. Begitu. Jadi kegunaannya untuk buat masyarakat juga, buat masalah pemanfaatan air di sekitar Pamarayan dan sekitar Banten. Gitu. Apakah pada saat Belanda datang ke sini warga sekitar terganggu atau gimana, Pak? Oh gitu. Untuk masalah tentang ganggu masyarakat terhadap Belanda itu kami pun tidak mengetahui ya. Jadi di buku sejarah hanya mengutarakan tentang pembangunan jembatan lama. Untuk masalah perlawanan terhadap Belanda itu mohon maaf kami tidak mengetahui hal tersebut. Nama Pak Isef sedang berada di tempat di dalam bendungan lama Pamarayan. Silakan Pak, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih kembali tadi penerangannya di luar ya tentang sejarah. Sekarang kita sudah berada di dalam ruangan luar ya. Tapi ada ruangan yang mungkin pada zaman itu, pada waktu jembatan ini aktif, ini disebut bangkar ya. Jadi gudang atau ruangan untuk perbaikan pintu yang rusak. Begitu. Jadi ketika pintu ini kalau rusak itu berupa pintu ya. Kalau ini pintu ini rusak dibawa ke sini. Yang 10 pintu dari sana kalau ada yang rusak dibawa ke sini. Jadi ya, jadi pintu ini yang rusak dibawa ke sini. Di sana yang rusak, kalau ada yang rusak 10 dari 10 pintu itu nanti diperbaikinya di sini. Jadi ini sifatnya showroom ya, buat perbaikan, bengkel buat perbaikan pintu yang rusak yang berada di jembatan lama Pamarayan. Gitu. Jadi ini sifatnya buat perbaikan pintu atau bengkel ya, showroom buat perbaikan pintu. Yang mungkin ruangannya ada 2 ya, di bawah satu ada, di ruangan bawah sana ada satu ruangan, di atasnya ada nih. Jadi karena ini pintu ini lebar, maka dibuat 2 bagian, yang pengerjaannya di bawah, terus yang ada di atas pengerjaannya. Jadi seperti itu. Apakah ada ruang rahasia di bendungan lama ini? Kalau ruang rahasia nggak ada ya. Di sini emang sifatnya terbuka. Ada ruangan sih di sana, ada ruangan kamar itu mungkin pada zaman kami tidak mengetahui itu buat apa. Tapi emang ternyata secara struktur ada tangga yang ke atas ke menara. Berarti itu dari showroom bawah tanah atau bengkel yang dari bawah tanah ini ada jalan untuk menuju menara. Berarti hilir mudik petugas itu bisa di menara sampai lewat bawah tanah bawah. Bisa, kita bisa naik ke atas itu kalau kita mau. Seperti itu, ini sifatnya bangkar ya atau showroom untuk perbaikan pintu yang Kita yang misalnya pengunjung dari luar sini tapi ngelakuin hal yang dilarang gitu. oh gitu, yang pasti emang dia ada ya. Contohnya memang ya vandalis yang tidak disenangi oleh kita itu adalah coret-coret seperti itu. Ada di dinding-dinding ya, itu vandalis itu hasil perbuatan atau pengrusakan manusia. Itu bahasa cagar budaya ya, itu vandalis. Itu yang dikhawatirkan banyak coret-coret oleh masyarakat yang tidak benar-benar tidak mungkin mereka tidak mengerti bahwa ini cagar budaya dan manfaatnya bagaimana buat semuanya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas semua jawabannya, penjelasan Bapak. Kami akhiri wawancara ini. Maaf telah mengganggu waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.